Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Adebia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tindakan dari ambulasi dini. Adapun 4 tahap. Yang pertama itu adalah tahap prainteraksi, kemudian orientasi, tahap kerja, kemudian terminasi. Pada tahap pertama prainteraksi, pertama itu kita perawat mengidentifikasi kebutuhan pasien yang akan kita lakukan tindakan ambulasi dini. Kemudian setelah itu tidak lupa perawat mencuci tangan, kemudian mempersiapkan alat. Adapun alat-alat yang harus kita persiapkan, yang pertama itu ada tempat tidur, kemudian ada kursi roda, kemudian ada walker, kemudian ada kruk. Nah, kemudian fase orientasi. Pada fase orientasi ini perawat mengucapkan salam, kemudian memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan prosedur beserta tujuan dari tindakan ambulasi dini ini kepada pasien atau keluarga jika pasien mengalami bed rest total. Jadi kita menjelaskan kepada keluarga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya perawat Anissa Nur Adabia. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan prosedur dari ambulasi dini ini. Untuk tujuannya ini supaya dapat membantu Ibu memindahkan dari dari tempat tidur ke kursi roda. Adapun prosedur yang akan saya lakukan nanti, mungkin saya akan membantu Ibu untuk duduk di kursi roda, begitu Bu. Selanjutnya kita tanyakan terlebih dahulu apakah sudah menyetujui inform consent, apa sudah tanda tangani atau belum. Baik Ibu, apakah Ibu sudah menandatangani inform consent bahwa saya akan melakukan tindakan ambulasi dini kepada Ibu? Ya, kalau begitu baik Ibu, apakah Ibu sudah siap untuk saya akan memberikan tindakan ambulasi dini kepada Ibu? Ya, kalau begitu, kalau Ibu sudah siap. Pada tahap interaksi, yang pertama itu perawat mendekatkan alat, kemudian tidak lupa membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian perawat mencuci tangan 6 langkah, kemudian pada fase kerja. Pada fase kerja yang pertama itu ada fase dari tempat tidur, memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda. Yang pertama, otomatis kan posisi pasien pada saat sedang berbaring. Jadi kita usahakan untuk pasiennya terlebih dahulu duduk terlebih dahulu. Baik Ibu, silakan Ibu untuk duduk terlebih dahulu di atas atau di pinggir bed pasien. Setelah itu kita letakkan atau kita dekatkan kursi roda terlebih dahulu. Jangan lupa kita kunci dan posisikan 450 derajat. Kemudian kita buka tatakannya terlebih dahulu. Setelah itu kita pastikan terlebih dahulu bahwa pasien ini apakah sudah stabil atau tidak. Ibu, apakah Ibu merasa pusing? Bagaimana perasaan Ibu sekarang Bu? Ya sudah, kalau begitu Bu, langsung saja kita melakukan tindakan ambulasi dini ini Bu ya. Setelah pasien stabil, kemudian kita jauhkan atau kita beri jarak antara kaki kiri dan kaki kanan, kita berikan jarak. Kemudian kita memfleksibilitaskan pinggul dan lutut. Kemudian arahkan lutut kita dengan lutut pasien tersebut sejajar begitu. Kemudian setelah itu kita instruksikan bahwa kita akan hitungan ketiga kita akan membantu Ibu untuk berdiri. Ibu, nanti hitungan ketiga silakan Ibu untuk berdiri Bu ya. Baik, 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita setelah dia berdiri, kita menuju untuk mengarahkan atau mengarah ke kursi roda untuk supaya lebih memudahkan pasien. Nah, kemudian setelah itu tidak lupa ya, sebelumnya kita harus kita pegang terlebih dahulu sebelum mengangkatnya. Kita pegang bagian skapula pada pasien. Kemudian pasien kita suruh memegang bagian leher kita. Kemudian hitungan ketiga baru kita angkat. Setelah itu kita pastikan untuk kaki terjauh mengarah ke kursi roda. Setelah itu kita memfleksikan lagi bahu dan pinggul pada saat menurunkan pasien di kursi roda. Baik Ibu, silakan Ibu untuk gunakan
sandaran kursi roda itu sebagai topangan bagi pasien. Baik Ibu, silakan. Kemudian kita turunkan perlahan-lahan. Kemudian kita atur terlebih dahulu. Kita lihat apakah pasien sudah sejajar atau belum pada kursi roda tersebut. Apakah sudah nyaman atau belum. Jika sudah sesuai dengan kenyamanannya, maka kita naikkan kakinya di atas tatakan kaki tersebut. Nah, yang kedua itu dari kursi roda ke tempat tidur. Sepertinya sama halnya, sebenarnya tidak sama-sama sulit, hampir sama dengan penjelasan yang pertama. Nah, yang pertama itu kan posisi pasien pada saat itu di kursi roda. Jadi kita harus dari dari kursi roda ke tempat tidur. Pertama kita atur terlebih dahulu tempat tidurnya setinggi lutut atau paha pasien. Setelah itu kita dekatkan di bed pasien, kemudian kita atur 450 derajat untuk posisinya. Kemudian tidak lupa kita buka tatakan terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa untuk mengunci kursi roda. Kemudian kita buka tatakan, kita suruh pasien untuk meletakkan kakinya di lantai. Nah, setelah itu kita ambil posisi di depan pasien. Jangan lupa memfleksibilitaskan pinggang dan lutut pasien. Nah, setelah kita berdiri, kemudian kita anjurkan pasien untuk memegang pundak kita dan kita memegang bagian dari pinggang pasien begitu. Baik Ibu, hitungan ketiga silakan Ibu untuk berdiri Bu ya. 1, 2, 3. Setelah pasien berdiri, kemudian kita untuk kita posisikan pasien untuk berjalan keluar dari kursi roda tersebut untuk menuju bed. Kemudian kita anjurkan pasien untuk berjalan mundur untuk kaki terjauh untuk menuju bed pasien begitu. Nah, setelah itu kita berjalan perlahan-perlahan berjalan mundur. Nah, setelah itu ketika pasien sudah sampai di bed, maka kita kita tenangkan sejenak. Kemudian ketika pasien sudah tenang, kita fleksibilitaskan lagi pinggang dan kakinya. Jadi kita angkat perlahan-lahan. Otomatis kan dia menghadap ke arah samping bed. Jadi kita angkat pasien. Setelah kita angkat, kita luruskan. Nah, setelah itu ketika pasien sudah tidak, kita suruh ambil napas, kemudian kita baringkan seperti semula. Baik Ibu, silakan Ibu untuk berbaring Bu. Nah, kemudian setelah itu ketika pasien sudah berbaring, maka kita merapikan pasien. Kemudian tahap terminasi merapikan pasien, mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian mengevaluasi respon pasien pada saat dilakukan tindakan ambulasi dini. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu? Apakah Ibu merasa lebih nyaman atau bagaimana Bu? Oh ya sudah, kalau begitu baik Ibu, saya Perawat Anissa izin ke ruangan. Jika Ibu butuh apa-apa silakan Ibu panggil saya. Saya permisi ke ruangan dulu Bu, semoga cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita letakkan alat-alat kembali ke ruangan, kemudian kita dokumentasi nama, tempat tanggal lahir, kemudian tanda tangan perawat, tindakan apa yang kita berikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya berikan atau sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.